Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel saya. Channel kita belajar bersama. Oke, kemarin sudah membahas pengertian, struktur, dan kebahasaan teks exemplum. Kali ini kita akan membahas membedakan teks exemplum dengan teks lain. Nah, oke, mari kita mulai ya. Nah, membedakan teks exemplum dengan teks lain. Nah, kemarin sudah dibahas juga pengertiannya. Nah, teks exemplum termasuk teks cerita yang mengisahkan tokoh atau pelaku. Nah, ingat ya, tokoh atau pelaku. Diawali dengan pengenalan tokoh. Ingat kemarin pengenalan tokoh atau nama lainnya? Ya, orientasi. Kemudian insiden atau ya peristiwa, dan diakhiri dengan interpretasi. Oke. Nah, untuk dapat membedakan teks exemplum dengan teks lainnya, kita harus menyajikan dua teks yang berbeda. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini ada saya sajikan dua teks yang berbeda, yaitu teks jerapah dan kura-kura, dan teks satunya teks mengejar cita. Kita ke teks mengejar cita dulu. Oke. Nah, di sini orientasi dari teks exemplum yang berjudul mengejar cita itu. Oke. Ini saya singkat saja ya, kalau mau detailnya atau jelasnya teksnya bisa kalian lihat di e-booknya masing-masing. Orientasinya, pagi itu Dani ingin sekali bersekolah. Nah, di situ pagi itu Dani ingin sekali bersekolah. Berarti ini orientasi atau pengenalan tokohnya. Kemudian lanjut langsung ke insiden ya. Pada saat Dani menyeberang jalan untuk mengejar orang ingin membeli korannya, tiba-tiba sebuah mobil menyenggolnya. Nah, ini insiden atau masalah atau juga peristiwa yang terjadi di dalam teks ini. Oke. Ingat betul-betul, insiden itu masalah. Orientasi itu pengenalan tokohnya. Insiden masalah. Dan yang terakhir, interpretasi. Interpretasi di sini pesan atau amanat yang dapat diambil dari cerita ini. Nah, hikmah yang dapat diambil. Nah, ya kan? Hikmah yang dapat diambil. Nah, jangan menyalahkan orang yang sesungguhnya tidak bersalah, karena Dani tadi tidak lihat kiri kanan dulu sebelum menyeberang. Oke, semoga jelas. Kita next lagi. Nah, ini perbandingan teksnya saya bandingkan dengan teks fabel karena ini mirip-mirip ya. Nah, kalau teks orientasi tadi terdiri dari 3 struktur, kalau teks fabel terdiri dari 4 struktur. Nah, orientasi. Ada seekor jerapah, berarti di sini masih sama ya, orientasi. Sama orientasi atau pengenalan tokohnya. Ada seekor jerapah. Oke. Selanjutnya komplikasi. Nah, mungkin dari kalian sudah tahu karena ini pelajaran kelas 8 ya. Komplikasi ini awal muncul masalahnya. Nah, di sini pada suatu hari seekor jerapah tua meminta tolong pada Edo. Edo tadi siapa? Jerapah muda tadi yang beranjak dewasa. Lanjut, setelah komplikasi ada resolusi. Pada hari selanjutnya ketika Edo berjalan sendiri di padang rumput dengan leher tegak lurus. Nah, resolusi ini turunnya masalah atau penyelesaiannya masalah. Jadi teksnya ini penyelesaiannya masalah. Kemudian koda. Nah, koda ini sama dengan interpretasi yang ada di teks exemplum tadi. Nah, jadi kode ini amanat atau nilai moral yang dapat diambil dari teks fabelnya. Nah, bagaimana nilai moralnya? Sudah menyadari bahwa sifat sombong itu tidak ada gunanya. Nah, itu nilai moral yang dapat diambil dari teks fabel. Dari segi struktur sudah bisa kita bedakannya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada perbandingan teks Exemplum dengan teks fabel yang saya sajikan tadi ya. Ada dua aspek di sini dulu. Yang pertama itu ada dari segi atau aspek pengertiannya. Nah, jenis teks rekaan yang berisi insiden yang menurut partisipannya tidak perlu terjadi. Oke. Fabel, cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia diperankan oleh binatang. Nah, biasanya kalau fabel ini berisi banyak sekali nilai moral. Nah, kemudian yang dua, strukturnya. Ya, tadi sudah dibahas struktur. Kalau di teks Exemplum itu ada 3. Kalau teks fabel itu ada 4 ya. Nah, ada 4. Dari segi struktur sudah sangat berbeda. Yang di akhirnya yang membedakan. Nah, di sini ada koda, di teks Exemplum tidak ada koda. Nah, orientasi masih sama, insiden atau komplikasinya masih sama. Kalau di teks Exemplum itu tidak ada resolusi. Nah, tidak ada resolusi. Kalau di teks fabel itu ada resolusi ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian ada ciri-ciri teks Exemplum. Nah, ciri-ciri teks Exemplum. Nah, ciri-cirinya di sini ada 4. Ciri-cirinya ada 4 ya. Tidak ingin terjadi. Oke, tidak ingin terjadi. Urutan peristiwa yang jelas. Nah, bahasanya naratif. Yang paling inti nih yang bisa kita bedakan, perilaku tokoh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teks fabel di sini yang membedakannya tokohnya hewan. Nah, sudah jelas ya, tokohnya hewan. Kemudian hewan yang sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia. Nah, berbicara, berpikir. Nah, di sini menunjukkan penggambaran moral. Maksudnya penggambaran moral ini penggambaran sikapnya. Nah, itu ciri-ciri di antara teks Exemplum dan teks fabel. Dan yang terakhir dari aspek karakteristiknya. Nah, di sini karakteristiknya ya. Tidak sering terjadi. Nah, jadi itu kebetulan saja terjadinya. Ini teks Exemplumnya hal yang tidak diinginkan. Oke, sama tidak diinginkan. Penyesalan. Nah, penyesalan bagi tokohnya. Nah, menghadirkan diri penulis dalam interpretasinya. Ya, biasanya ada kan di akhirnya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati di jalan, atau oleh sebab itu kita jangan sombong. Nah, nilai-nilai yang disarankan oleh peristiwa. Nah, ya kalau ini teks Exemplum ya karakteristiknya. Kemudian karakteristik teks fabel. Penceritaan yang pendek. Pilihan kata yang mudah. Nah, pilihan katanya mudah dipahami. Ceritanya juga pendek. Nah, kemudian paling baik yang diceritakan adalah antar karakter manusia yang lemah dan kuat. Nah, ini poinnya. Lemah dan kuat. Jadi ada kesenjangan di situ atau ketidakadilan. Dan yang terakhir menggunakan setting alam. Nah, yang paling kita sering temui yaitu setting alam di dalam teks Exemplumnya. Nah, sampai di sini dulu, semoga dipahami. Jika ada pertanyaan silakan di chat saya di WA bisa. Silakan kalian catat poin-poin yang saya jelaskan tadi. Kemudian kirimkan ke fotonya ke WA saya ya. Jika berkenan silahkan subscribe, like, dan komen video ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.